Keutamaan nisfu Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa Ummi yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Bulan ini merupakan bulan antara dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nisfu Sya'ban memiliki arti hari atau malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal 15 Sya'ban. Terhitung sejak tergelincir matahari atau begitu nampak anak bulan setelah azan maghrib. Malam nisfu Sya'ban memiliki keistimewaan karena Allah mengampuni seluruh makhluknya yang berdoa pada malam itu. Pada hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Diampunkannya semua makhluknya pada malam itu, kecuali dua orang, yaitu orang yang menyekutukan Allah dan orang yang berselisih atau belum berdamai dengan musuh. Bulan Sya'ban mempunyai keutamaan yang begitu mulia dan tentunya akan sangat rugi jika dilewatkan. Berikut 5 keutamaan bulan Sya'ban, yaitu 1. Terangkatnya amal seorang hamba yang telah dilaksanakan selama 1 tahun penuh. 2. Puasa Sya'ban sangat disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Adanya malam nisfu Sya'ban yang mulia. 4. Bulan yang baik untuk memberi bantuan kepada fakir miskin dengan tidak menunda karena ingin membayar di bulan Ramadan. 5. Bulan bagi para pembaca Al-Quran, karena dahulu para sahabat memanfaatkan waktunya di bulan Sya'ban untuk membaca Al-Quran. Di bulan Sya'ban, amalan seseorang hamba diangkat dan disampaikan atau dilaporkan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi hamba ketika amalnya disampaikan kepada Allah. Rasulullah memberikan penjelasan, saat amalku itu diangkat dan disampaikan kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Betapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku kekasih Allah yang paling takwa dan telah mendapat jaminan syurga, ketika sampai bulan Sya'ban masih berupaya agar mendapatkan nilai terbaik dari Allah. Dengan demikian, mari kita juga berupaya hendaknya ada di antara orang-orang yang disebut ketika amalan disampaikan kepada Allah oleh malaikat. Si fulan dalam keadaan berpuasa, si fulan dalam keadaan bersedekah, si fulan dalam keadaan membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kebiasaan meningkatkan amalan ketika memasuki bulan Sya'ban, yaitu dengan mengerjakan puasa dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan bulan Rajab, sehingga para sahabat merasa heran dan bertanya kepada Nabi, mengapa Rasulullah mempunyai kebiasaan berpuasa di bulan Sya'ban tersebut. Rasul menjelaskan bahwa bulan Sya'ban itu agung dan punya keistimewaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika tiba nisfu Sya'ban, maka salat sunatlah pada malam harinya, dan berpuasa sunatlah pada siang harinya, hari ke-15. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para ulama menghidupkan siang bulan Sya'ban dengan berpuasa dan dengan salat tahajud membaca Al-Quran pada malam Sya'ban. Dengan demikian, di bulan ini umat Islam bisa memperbanyak amal saleh dengan menunaikan salat malam, berdoa, dan membaca Al-Quran serta berpuasa sunat di siang hari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat supaya mencari bekal sebelum memasuki bulan Ramadan yang dapat menguatkan ruh dan memberikan kekuatan spiritual. Caranya dengan ibadah sunat di bulan Sya'ban sehingga ketika sampai di bulan Ramadan menjadi semangat ibadah pada bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwasanya puasa itu adalah perisai yang melindungi seorang hamba dari api neraka. Istilah perisai ini menunjukkan perlindungan yang kokoh dalam peperangan di masa Rasulullah. Pada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maka ia akan dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu gerbang utama yang besar,
namanya Rayyan. Yang akan masuk ke situ adalah orang-orang yang suka berpuasa saja pada hari kiamat nanti. Setelah mereka masuk, gerbangnya akan ditutup. Tidak ada yang masuk ke sana selain mereka. Sahabat doa Umi yang dirahmati Allah, selain puasa, Nabi tidak ada menyebutkan amalan apa saja yang harus dilakukan. Tidak ada anjuran khusus dari Rasulullah seperti membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban, seperti yang dilakukan sebagian umat Islam, yaitu membaca surat Yasin setelah maghrib sebanyak 3 kali, dan kemudian membaca doa nisfu Sya'ban agar ditetapkan iman, dipanjangkan umur, dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah SWT. Hal yang demikian itu hanyalah ijtihad dari para ulama. Tidak ada kesalahan apabila dilakukan, karena surat Yasin masih termasuk dalam amal saleh, yaitu membaca Al-Quran. Bagi sebagian golongan kaum muslimin yang tidak membaca surat Yasin ini memegang pada kaidah usul fikih, yaitu asal daripada ibadah ada haram kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakannya. Yang terpenting adalah umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain bersaudara seperti satu tubuh, tetap bersatu, tidak bercerai-berai, bertolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-menolong dalam kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.